Bismillahirrahmanirrahim. Hadis arba'in masuk ke dalam hadis nomor ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah, diriwayatkan dari Abu Hamzah. Nama aslinya adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yakni Sayyiduna Anas bin Malik. Beliau adalah termasuk sahabat dekat dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Anas ini adalah termasuk daripada orang-orang yang menjadi pelayannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini sebutkan beliau adalah pelayannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menariknya adalah ketika baginda Rasul sampai ke kota Yathrib atau Madinah, orang-orang ramai berduyun-duyun kepada Rasul memberikan hartanya masing-masing apa yang mereka miliki. Tapi bagaimana dengan ibunya Imam Anas bin Malik? Beliau berkata, "Wahai Kanjeng Rasul, kami tidak memiliki apapun kecuali anak kami ini. Maka anak kami ini kami persembahkan untukmu menjadi pelayan yang melayanimu sehari-hari." Luar biasa. Tapi hebatnya Kanjeng Rasul tidak menjadikan ini Imam Anas sebagai budak, melainkan sebagai sahabatnya. Ya, luar biasa sekali. Sekitar 10 tahun Imam Anas melayani baginda Rasul. Waktu itu sekitar usia 10 tahunan. Lama dengan Rasul, karena itulah beliau banyak mendapatkan petuah-petuah, sabda ataupun ilmu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang berikut ini, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yakni Kanjeng Nabi bersabda, la yu'minu, tidak beriman, maksudnya tidak sempurna iman ahadukum, salah seorang di antara kamu, hatta, sehingga yuhibba li akhihi, sehingga ia mencintai li akhihi, kepada saudaranya, saudara seagama, saudara seakidah, maksudnya ma yuhibbu li nafsihi, seperti ia mencintai dirinya sendiri. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini memiliki makna secara umumnya adalah berbicara tentang al-mahabbah. Apa itu al-mahabbah? Yakni rasa cinta. Kalau kata kita orang Sunda, boga rasanya dan al-ukhuwah, persaudaraan kepada sesama muslim, al-ukhuwah islamiyah, di mana keduanya ini yakni mahabbah, cinta terhadap sesama mukmin, juga persaudaraan terhadap sesama muslim ini disebutkan sebagai salah satu syarat kesempurnaan iman. Rukun iman betul ada 6, tapi di antara bentuk keimanan kita mesti diwujudkan dengan cara saling cinta, sayang, mengasihi, menjaga, dan persaudaraan sesama muslim harus dijaga. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Hujurat, Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim wal makna Allahu a'lam bimuradih. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Jadi orang teh padu dulur, lain saukur dulur saudara,
bukan dalam arti saudara sedarah, tapi saudara seakidah. Ya. Fa aslihu baina akhwaikum, sebab itu salah itu baik, maksudnya damaikanlah oleh kamu sekalian, perbaikilah hubungan itu baina akhwaikum, antara kedua saudaramu itu. Jadi lamun terjadi selek, jadi terjadi permusuhan, maka damaikan. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Berarti persaudaraan juga bukti ketakwaan kita kepada Allah. La'allakum, agar kamu sekalian, la'alla adalah kalimat taraji, kalimat harapan, supaya kamu dengan bersaudara dan bertakwa itu sesama mukmin itu, la'allakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan Imam Al-Qurtubi mengatakan berkenaan dengan persaudaraan ini aifiddin wal hurmah, yakni persaudaraan dalam agama dan kehormatan, la fin nasab, bukan dalam arti nasab. Ya, kita sesama kakak adik lancet wudu bager. Tapi lebih utama lagi kalau itu adalah persaudaraan juga dalam satu iman, seagama atau seakidah. Nah, bahkan juga kita tegaskan innama waliyukumullah dalam Al-Maidah yang sekarang rame-rame itu, yang tentang wali, ya. Innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya wali, kalau lihat 51 ada yang menerjemahkan pemimpin. Kalau ada yang mempermasalahkan wali teman setia, ya teman setia saja harus sesama mukmin, apalagi pemimpin itu justru ke sana arahnya, ya. Nah, sesungguhnya wali kamu, pelindung kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah, yakni taat kepada Allah. Maka dari itu kita harus memilih yang seagama, yang seiman, sekeyakinan, yang mendirikan sholat, pemimpin yang baik. Gitu. Kalau sholat saja diperhatikan, agama saja diperhatikan, apalagi kita sebagai rakyatnya, kita sebagai pengikut atau pendukungnya. Karena itu orang beriman. Saya pernah kasih contoh, kalau misalnya kita jadi bos, punya karyawan, dia tidak sholat, pernah kan saya bilang mendingan pecat aja dah. Kenapa? Sama Allah saja dia tidak taat, sama Allah saja dia tidak takut, apalagi sama kita yang sekedar manusia. Jadi sholat itu penting. Sholat itu bisa dijadikan ukuran atau parameter. Hanya lihat, kalau sholatnya baik, insya Allah kualitas kehidupan sehari-hari juga akan baik. Karena inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar dalam Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu, tanha mencegah, menghindarkan, anil fahsya, pelakunya itu dari perbuatan keji, yakni zina dan sebagainya, wal mungkar, dan kemungkaran atau kriminalitas, selama sholatnya benar. Tapi gimana kalau sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Lain sholatnya nu salah, tapi jelemakna. Kata Nabi, man lam tanhahu sholatahu anil fahsya'i wal munkar fala sholatalah. Siapa orang yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, maka tidak sempurna sholatna. Jelemana nu teu sampurna sholatnya orangnya, berarti ya sholat mah sudah benar, secara sistemnya sudah benar, jelemana we orangnya saja mengerjakannya tidak benar. Padahal dia disiplin, dia taat, tidak saat sholat saja, tapi juga di luar sholat harus dipraktekkan. Makanya perhatikan sholatnya, cari pemimpin, lihat sholatnya juga. Nah, kembali bahwa di antara
tanda kesempurnaan iman seseorang adalah dengan apa? Dengan mencintai sesama mukmin atau saudara seiman. Yang kedua, ya, ukuran mencintai saudara sesama muslim harus sama dengan mencintai diri sendiri. Kita nyaah, kita sayang sama diri kita, maka kita juga harus sayang sama orang lain seperti kita sayang atau nyaah kepada diri sendiri. Orang mau diciwit nyeri, maka ulah nyiwit batur. Kita nggak senang dijolimi, maka kita jangan menjolimi orang lain. Harus sama-sama. Maka apa yang terjadi, kejoliman yang terjadi kepada saudara kita harus kita rasakan. Jangan sampai saudara kita sesama mukmin mengalami musibah kita bilang lebok. Ah, ini nggak baik. Berarti itu ada penyakit dalam hatinya. Hasud alias dengki. Sudah pernah kita bahas. Rumus penyakit dengki, iri atau hasud itu SMS. Senang melihat susah, susah melihat senang. Ya. Senang melihat susah orang lain yang susah, kenapa kita yang syukur? Lebok misalnya begitu ya. Atau susah melihat orang lain senang. Orang lain beli rumah, kenapa kita riat sirah? Orang lain beli parabola, kenapa kita beli paramex? Maksudnya apa? Pusing, riat batur, ningali batur senang atau mewah, tidak boleh ya. Orang lain bahagia, kita ikut bahagia. Orang lain susah, orang lain sulit, kena musibah, kita juga harus berempati, merasakan penderitaan saudara kita. Ulas ngeunahna sorangan, bareng-bareng. Karena Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, al-quwwah fauqal jamaah. Kekuatan berada di atas keberjamaahan, di atas kebersamaan. Kita sama mukmin harus apa ya? Harus bersatu. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Rawe-rawe lantap, malang-malang putu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka harus bareng-bareng. Bagaimana ini mah? Saya sering singgung dalam kita bermuamalah jual beli satu sama lain saling sikut, padahal sama mukmin. Padahal harus saling dukung ya. Kalau perlu kerjasama, saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu 'alal birri dalam perbuatan yang baik ya, wat taqwa dan dalam perbuatan ketakwaan, wala ta'awanu dan janganlah kamu tolong menolong justru dalam apa? Alal itsmi wal udwan, perbuatan dosa dan permusuhan. Ini yang tidak boleh. Nah, tentang hadis ini menegaskan juga masih poin yang kedua, tadi bilang bahwa ukuran cinta saudara sesama muslim harus sama dengan mencintai diri sendiri. Bentuk aplikasinya atau bentuk pengamalan dari hal ini adalah adanya perasaan at-takaful. Apa takaful? Merasa senasib sepenanggungan. Kan ada ya asuransi tertentu namanya takaful ya. At-takaful itu artinya merasakan senasib sepenanggungan dengan saudaranya ya. Cara orang we kadulur orang sok nyaahnya sama sesaudara sama muslim. Kita ikut sakit jika saudara kita disakiti. Cara ieu we awak. Ya. Apa namanya? Tangan yang sakit, lidah yang ngomong au. Ya. Atau misalnya ini dekat kuping yang gatel, tangan yang garuk. Karena kata Nabi apa? Dalam riwayat lain, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Lebih kurang seperti itu sabda Nabi. Mukmin dengan mukmin yang lain kal bunyan, seperti bangunan, yashuddu ba'duhu ba'da, yang mengokohkan atau saling menguatkan satu sama lain ya. Kemarin ada momen-momen tertentu aksi-aksi Islam. Ya ini sebenarnya momen kesempatan baik kita bersatu kembali.
Betul ada perbedaan dalam masalah khilafiyah furu'iyah, keun bae. Yang penting kita bersatu. Kita yang pegang kunut dalam mazhab Syafi'i pegang teguh. Yang nggak kunut ya silakan, kita mah pegang sendiri. Satu sama lain harus saling menghormati. Jangan sampai kita hanya ribut begitu saja, nggak akan ada ujungnya. Makanya kita bersatu padu. Syukur-syukur mereka bisa mengikuti apa yang kita kerjakan, madhab yang kita ikuti, yakni madhab Imam Asy-Syafi'i. Nah kembali, jadi mukmin itu satu sama lain harus saling mengokohkan. Seperti bangunan, ada pasir, ada semen, ada air, ada split, ada batako atau ada bata, ada batu kali, pasir juga macam-macam. Nah kalau misalnya hanya semen aja nggak bisa membangun satu bangunan, hanya genteng saja mual jadi, hanya air apa lagi, atau cuma bata saja nggak bisa. Jadi harus saling mengokohkan, melengkapi satu sama yang lainnya. Kita juga dalam Islam macam-macam, ada yang kasabnya jualan, ada yang kasabnya dalam jasa, ada dalam barang, produksi, distribusi, semuanya. Ada yang kaya, ada yang biasa saja. Mun semuanya kaya mah mungkin siapa yang mau merendahkan diri dalam arti mengorbankan dirinya nyuci pakaian orang. Nah, satu sama lain saling melengkapi. Itulah hebatnya, indahnya persaudaraan dalam Islam. Yang ketiga, hadis ini secara tidak langsung mengajarkan kita semua umat Islam yang memiliki iman untuk membersihkan hati dari berbagai macam penyakit hati terhadap saudara sama muslim. Apa? Ya tadi saya contohkan, iri atau dengki, ya, atau cemburu sosial. Ini harus kita hindarkan, karena satu sama lain sudah bersaudara, tidak ada lagi rasa iri atau cemburu, ya. Karena kecemburuan sosial inilah yang merusak persaudaraan di antara kita. Katakanlah ada perbedaan, jangan lihat perbedaannya, tapi lihatlah persamaannya. Sama-sama umat Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ada saja yang iseng ngapain tahlilan, ngapain maulidan. Silahkan, yang enggak mah enggak apa-apa. Kami ini tolong dihargai. Betul nggak? Ya, jangan sampai ngerusak yang sudah jelas-jelas ada dari dulu. Maulid Nabi, tahlilan dan sebagainya, kunut subuh dan sebagainya. Kami ini sudah mempertahankan sejak dulu. Biarkan kami menjalankan apa yang menjadi keyakinan kami. Toh masing-masing semuanya juga ada dalilnya. Mohon maaf, supaya jadi wawasan dan pengetahuan kita. Imam Asy-Syafi'i, beliau adalah gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i wirid rutin kunut subuh. Imam Ahmad bin Hanbal tidak kunut subuh. Apakah Imam Ahmad bin Hanbal sebagai muridnya menjelekkan gurunya? Kan tidak, betul ya? Maka ini yang harus ada di antara kita, satu sama lain saling menghormati. Toh kita yakini bid'ah juga ada yang hasanah, ada bid'ah yang dolalah, ada yang hasanah yang baik, ada dolalah yang sesat atau sayyi'ah. Ini saling menghargai saja. Kalau yang dicarinya yang beda-beda terus, ya nggak akan ada ujungnya. Selama kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi kita nih, ya kita di sini semuanya sama mazhab Imam Asy-Syafi'i, akidahnya Imam Asy'ari, yang diantara akidahnya itu sifat 20 wujud idam, baqo dan selain-lainnya. Karena ada yang sekarang ini menghilangkan sifat 20, ada, ya. Maka dari itu kita mah mohon maaf, kami ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, selanjutnya para ibu jamaah sekalian rahimakumullah, poin selanjutnya adalah bahwa kita harus memiliki cinta yang didasarkan kepada tauhid atau iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya cinta kita
kepada saudara, cinta kita kepada suami atau kepada istri, cinta kita kepada seseorang, cinta kita kepada sesuatu objek apapun, kudu dasarnya adalah iman kepada Allah. Cintanya harus dalam rangka cinta menggapai ridho Allah dan menggapai cinta Allah. Maksudnya adalah ibu cinta kepada suami, jadikan cinta itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun ketika taat kepada suami harus dijadikan dalam rangka taat kepada Allah. Jadi lamun kabeh diniatkan karena Allah menang pahala. Ibu di sore hari kedapatan suami baru pulang, capek, kita bawakan air segelas, air mineral anu herang ngajentrang karena Allah, mengharap ridho Allah, sajikan kepada, suguhkan kepada suami, mengharapkan pujian dari Allah. Suami muji, Allah juga muji, insya Allah dapat ridho Allah, besar pahalanya. Begitupun kita ketika cinta kepada anak kita, niatkan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Ada pasangan yang menjadi musuh, ada anak juga yang menjadi musuh. Contohnya kumaha nya, tong jauh-jauh orang atau kiai atau ustadz, Nabi saja ada ujiannya dari istrinya. Di antaranya adalah istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh. Betul ya? Ada. Ya, ini memang ujian. Atau ujian itu muncul dari anak, ada. Ya, contohnya adalah Kan'an, putranya Nabi Nuh alaihissalam. Saat Nabi Nuh berkata kepada putranya, "Ya bunayya irkam ma'ana." Tulisannya irkam ma'ana. "Hei anaking, anakku, naiklah bersama kami ke perahu ini." Tapi ternyata dia tidak taat, tidak ikut. Cintanya kita harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kita banyakin doa supaya dapat keturunan yang baik. Di antaranya dalam surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya apa? Rabbana, ya Rabbana, ya Tuhan kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, daripada pasangan-pasangan kami, suami maupun istri, wa dzurriyyatina, dan anak cucu keturunan kami, ya, qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun? Penyenang hati kami. Suami di kantor, di tempat kerjaan, di pasar, waktu dagang banyak pikiran, banyak masalah, pulang ke rumah lihat istri, lihat anak, jadi lupa masalahnya sejenak karena anak dan istrinya menjadi qurratu a'yun, penerang buat hatinya, jadi penyejuk mata batinnya. Waj'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina imama, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Atau doa yang lain dalam Quran juga, dalam surah An-Nisa ada tuh, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dalam An-Nisa ini ayat 38 ya. An-Nisa 38 Ali Imran, maaf. Surah ketiga itu surah Ali Imran. Rabbi, ya Allah, habli, anugerahkanlah kepadaku, min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik, maksudnya yang soleh, innaka sami'ud du'a. Atau doa yang lain, saat kita malas sholat, anak kita juga hese sholatnya, doanya ada, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini surah Ibrahim kalau enggak salah ya, ayat 40. Rabbi habli, ya Allah anugerahkanlah kepadaku, Rabbi ij'alni, ya Allah jadikanlah aku muqimas shalah, yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan juga dari anak cucu keturunanku, waj'al Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah terimalah doa kami. Nah, inilah kita berharap pada Allah agar cinta kita kepada
orang tua, kepada pasangan kita, kepada anak kita, dan kepada siapapun selalu didasarkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kesimpulan-kesimpulan tentang atau poin-poin tentang hadis di mana tidak sempurna, ya, la yu'minu ahadikum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kamu hatta yuhibba li akhihi, sampai atau sehingga ia sehingga ia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, seperti ia mencintai dirinya sendiri. Artinya harus mencintai saudara karena iman, karena Allah Subhanahu wa taala, seperti dia mencintai atau sayang terhadap diri sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya dan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu ini. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qadri unta wa dzakar wasmanallahu ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.